Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilannya yang sederhana atau tempat tinggalnya yang sempit. Di mata manusia, mungkin mereka tak memiliki apa-apa. Namun, di hadapan Allah, merekalah orang-orang yang paling kaya. Sebab kekayaan sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita genggam, melainkan kepada siapa hati kita bersandar. Dalam video ini, Tafsir Hidayah akan membahas 5 tanda istimewa orang-orang yang mungkin tampak miskin di dunia, tetapi sungguh bergelimang kekayaan di sisi Allah. Bisa jadi, tanpa Anda sadari, Anda adalah salah satunya. Tonton video ini sampai akhir, saudaraku. Semoga malam ini menjadi momen bagi Anda untuk menyadari bahwa hidup Anda jauh lebih berharga dari apa yang dunia tunjukkan. Kekayaan sejati di mata Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, dunia mengajarkan bahwa kekayaan itu adalah angka di rekening, aset yang terkumpul, atau barang yang dipamerkan. Namun, Allah mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak terletak di tangan, melainkan di hati. Berapa banyak orang yang berlimpah harta namun gelisah, dan betapa banyak yang hidup pas-pasan namun hatinya lapang, ridha, dan selalu merasa cukup. Inilah kekayaan hakiki yang tak bisa dibeli, tak bisa diwariskan, namun merupakan anugerah langsung dari Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati." Ash'ar, Bukhari, dan Muslim. Artinya, seseorang bisa jadi miskin secara materi, namun sangat mulia di sisi Allah. Ia tidak mengeluh atas takdir, tidak iri pada rezeki orang lain, dan memanfaatkan sedikit yang ia punya untuk banyak kebaikan. Hidupnya sederhana, namun wajahnya sejuk karena hatinya telah kenyang dengan rasa syukur. Orang seperti ini mungkin tidak dikenal di dunia, namun sangat terkenal di langit. Ia mungkin tidak punya rumah mewah, tapi doanya menembus arsy. Ia mungkin tidak viral, tapi amalnya dicatat malaikat setiap hari. Ia tidak sibuk mencari validasi manusia, karena ia tahu cukup Allah yang menilainya. Inilah orang-orang yang jika meninggal dunia mungkin tidak heboh, tapi bumi, langit, dan para malaikat bersaksi atas kebaikannya. Saudaraku, menjadi kaya di sisi Allah bukan berarti menolak harta, melainkan tidak diperbudak olehnya. Harta adalah amanah, bukan identitas. Maka siapapun bisa menjadi kaya menurut Allah, bahkan jika ia seorang penjual kecil, buruh harian, atau ibu rumah tangga. Asalkan hatinya penuh qanaah, lisannya tak henti bersyukur, dan amalnya tak henti mencari ridha-Nya, maka ia termasuk hamba yang berlimpah dalam pandangan langit. Saudaraku, inilah 5 tanda orang yang mungkin miskin di dunia, tapi sangat kaya di sisi Allah. Simak sampai akhir. Siapa tahu kamu termasuk salah satunya. 1. Hatinya selalu merasa cukup. Qanaah. Orang yang hatinya merasa cukup bukan berarti hidupnya selalu mudah, tapi ia berhenti menjadikan dunia sebagai tolok ukur kebahagiaan. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mencari rezeki, namun tanpa ambisi membabi buta atau perbandingan yang menyiksa. Ia tahu apapun yang datang dari Allah pasti pas, tak kurang, tak lebih. Oleh karena itu, ia bisa menikmati hidup dengan lapang, meskipun secara duniawi tampak biasa-biasa saja. Kekayaan hati itu ajaib. Kadang seseorang tinggal di rumah kecil, makan sederhana, tapi wajahnya tenang dan senyumnya ringan. Sementara yang lain hidup mewah, tapi hatinya cemas, takut kehilangan, dan selalu merasa kurang. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, kekayaan sejati bukan soal isi dompet, tapi isi hati. Kalau hati kita kaya, hidup ini serasa cukup meski sederhana. Tapi kalau hati miskin, semua yang kita miliki akan terasa kurang, bahkan saat kita sudah punya segalanya. Maka, jangan kejar apa yang membuatmu tampak kaya di mata manusia, tapi kejarlah apa yang membuatmu tenang di hadapan Allah.
Hati yang merasa cukup itu bukan karena dia sudah punya semua, tapi karena dia sadar semua yang dia punya sudah cukup. Dan di situ ada rahasia kebahagiaan yang tak bisa dibeli, tak bisa dipinjam, dan tak bisa dicuri siapapun. 2. Bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Orang yang bergantungnya hanya pada Allah bukan berarti dia cuek sama usaha atau lepas dari realita, tapi dia tahu batas dirinya dan yakin bahwa ada tangan langit yang bekerja di balik segala hal. Ketika manusia sibuk mengejar solusi lewat jalur manusia, ia justru duduk diam dan berbisik lirih dalam doa. Bukan karena tak berusaha, tapi karena ia tahu pertolongan sejati bukan datang dari orang banyak, tapi dari Dia yang menggenggam hati semua makhluk. Makanya, meski kondisinya seret, ia tidak mudah panik. Walau pekerjaan tak datang, utang menumpuk, atau rencana gagal, ia tetap bisa tidur nyenyak. Karena keyakinannya tidak ditaruh di saldo atau jaringan, tapi di langit. Ia paham Allah tidak pernah menutup pintu bagi yang berserah. Jadi kalau kamu lihat seseorang yang tampak tenang dalam badai, besar kemungkinan dia sedang bertopang pada kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan doa. Saudaraku, kalau kita terlalu berharap pada manusia, kita akan sering kecewa. Tapi kalau kita menggantungkan diri pada Allah, justru kita akan sering dibuat kagum. Karena Allah itu tidak hanya menolong, tapi juga menenangkan. Dan orang yang hanya bergantung padanya akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tidak dari kaca panik, tapi dari jendela iman. 3. Rajin memberi walau sedikit yang dimiliki. Orang yang tetap memberi meski sedang sempit itu bukan karena hartanya banyak, tapi karena hatinya luas. Ia paham satu hal yang sering kita lupa. Memberi bukan soal jumlah, tapi soal cinta. Kadang ia hanya punya sepiring nasi, tapi ia rela membaginya. Bukan karena tak butuh, tapi karena yakin Allah tak akan pernah membiarkan orang yang memberi karenanya menjadi rugi. Dan justru di situ berkah mulai tumbuh diam-diam. Allah memuji orang seperti ini dalam Al-Quran. Bukan mereka yang kaya raya dan menyumbang besar-besaran, tapi mereka yang sendiri butuh namun tetap peduli. Orang-orang yang memberi dari hati, bukan dari sisa. Yang memberi dengan senyum, bukan pamer. Inilah ciri kekayaan rohani. Tangan terbatas, tapi hati seluas langit. Mereka mungkin tak viral, tak masuk headline, tapi nama mereka terukir di sisi Allah. Kalau kamu hanya bisa memberi saat berlebih, berarti kamu belum belajar cinta sejati. Karena cinta, terutama kepada Allah, baru benar-benar teruji saat kamu rela berbagi, justru ketika sedang kekurangan. Dan siapa yang bisa begitu, dia tidak hanya sedang membantu orang lain, tapi sedang membangun jembatan antara hatinya dan ridhanya. 4. Tidak memiliki banyak, namun tak lupa bersyukur. Orang yang seperti ini hatinya sudah menemukan titik tenang. Bukan karena punya segalanya, tapi karena tahu caranya merasa cukup dengan apa yang ada. Ia tak menunggu kabar gembira untuk bersyukur, karena baginya, bisa bernapas saja sudah nikmat. Bisa makan hari ini sudah luar biasa. Syukurnya bukan basa-basi, tapi benar-benar muncul dari hati yang sudah kenal siapa pemberi nikmat sejati. Dalam hidupnya, ucapan Alhamdulillah bukan hanya di lidah, tapi juga di sikap. Ia tidak banyak mengeluh, tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Meski sederhana, ia bahagia. Meski tak punya semua hal yang orang lain kejar, ia tidak merasa kekurangan. Karena ia tahu rasa cukup bukan datang dari banyaknya harta, tapi dari hati yang sadar bahwa apapun yang Allah beri pasti cukup untuk hari ini. Saudaraku, kalau kamu bisa bersyukur dalam kondisi sempit, itu tandanya kamu sedang dilapangkan dari dalam. Dan orang seperti ini, walau hidupnya biasa di mata manusia, tapi bisa sangat mulia di sisi Allah. Karena syukur bukan hanya mengundang berkah, tapi juga menghaluskan jiwa, dan membuat hidup jadi lebih ringan dijalani. 5. Namanya dicintai penduduk langit. Ada orang-orang yang hidupnya senyap di bumi, tapi gemuruh namanya di langit. Mereka tak punya jutaan pengikut, tak viral, tak jadi sorotan. Tapi malaikat mengenal mereka karena sabarnya yang tak dipamerkan, syukurnya yang tak dibuat-buat, dan imannya yang tetap utuh saat dunia mencoba meruntuhkannya.
Mereka mungkin hanya seorang ibu rumah tangga, penjaga parkir, atau pelajar biasa. Tapi namanya disebut di hadapan para malaikat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika Allah mencintai seseorang, dia memanggil Jibril dan berkata, "Aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril pun menyerukan cinta itu ke langit, hingga langit ikut mencintainya. Bayangkan betapa mulianya seseorang yang mungkin di bumi dianggap biasa, tapi justru jadi tokoh besar di alam malaikat. Karena di mata Allah yang dinilai bukan status sosial, tapi kejernihan hati dan ketulusan ibadah. Jangan iri pada orang yang hidupnya gemerlap sebelum engkau tahu seberapa berat beban batinnya. Bisa jadi engkau yang hari ini hidup sederhana justru sedang dinaungi rahmat, dijauhkan dari kesombongan, dan dilapangkan jalan menuju surga. Karena kadang sempitnya rezeki adalah cara Allah menyelamatkan kita dari kelalaian yang lebih berbahaya. Ingat, Allah tak pernah menjanjikan dunia untuk orang beriman, tapi Dia menjanjikan ketenangan, kedekatan, dan kemuliaan yang abadi. Maka cukupkan hatimu dengan ridha kepadanya. Karena itulah kekayaan sejati yang tak akan pernah dirampas oleh siapapun. Bahkan, kemiskinan dunia tak akan berarti apa-apa jika engkau dekat dengannya. Pernahkah kamu merasa miskin di dunia, tapi yakin Allah sedang memuliakanmu diam-diam? Tulis di komentar, "Ya Allah, jadikan aku kaya di sisimu, walau aku terlihat miskin di mata dunia." Amin.